Perkenalkan, nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview buku untuk tugas sosiologi politik pertemuan ketiga. Bukunya berjudul Feminisme di Wilayah Nordik, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Baik, pembahasan yang pertama itu mengenai gender kewarganegaraan dan interseksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Lanskap politik Eropa kontemporer dan wilayah Nordik telah berubah selama 20 tahun terakhir, dan bab ini menjelaskan bahwa pendekatan feminis terhadap gender dan nasionalisme juga harus dibingkai ulang untuk menyoroti aspek gender dan neo-nasionalisme dan ekskurs. Gagasan tentang kesejahteraan sarjana feminis telah menekankan pengertian tentang kesetaraan gender dan hak individu telah menjadi bagian dari sayap kanan wacana kebijakan dan harta benda partai Eropa dan Muslim itu mayoritas sering diserang atas nama hak-hak perempuan. Bab ini mengusulkan bahwa pemeriksaan kasus Skandinavia tertentu di sini menambahkan pengetahuan baru tentang bagaimana kesetaraan gender, keluarga, dan kesetaraan kebijakan tarif tertanam dalam neonasionalis kontemporer dan RWP proyek. Argumen dalam bab ini menunjukkan bahwa terlepas dari kesamaan di antara femo-nasionalisme yang didasarkan pada gagasan liberal tentang kesetaraan gender, seksualitas, dan hak individu perempuan di berbagai belahan Eropa, di mana adalah kekasan Skandinavia yang penting. Bab tersebut mengklaim bahwa dukungan untuk perempuan dan hak seksual termasuk hak untuk aborsi tertanam dalam versi hegemoni nasionalisme, kesejahteraan eksklusif, tidak dalam tuntutan untuk politik non-liberal. Tuntutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepedulian untuk rakyat kita telah menjadi diintegrasikan ke dalam wacana dan kebijakan partai-partai tersebut, meskipun dengan pembenaran yang berbeda. Yang berikut adalah mengenai mengubah politik feminis di negara strategis. Pada tahun 2010-an, feminisme yang berpusat pada negara Finlandia menghadapi situasi baru, di mana negara untuk sesaat tampaknya telah mengabaikan gender persamaan. Setelah krisis ekonomi global pada tahun 2007-2008, pemerintah membuat pemotongan yang signifikan untuk pengeluaran publik, sebuah langkah yang mengidentifikasi penghematan negara kesejahteraan yang dimulai pada 1990-an dan meningkatkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Politik penghematan diiringi dengan intervensi generasi lain, reformasi neoliberal yang rusak, marketisasi, layanan sosial, dan kesejahteraan dan publik kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan daya saing biaya dan perubahan manajerial pemerintah negara. Konteks politik tahun 2010-an juga didukung oleh konservatisme dan nasionalisme. Terlihat misalnya dalam perlawanan terhadap kebijakan kesetaraan gender dan kebijakan imigrasi yang diperketat. Salah satu tanda yang mencolok dari penarikan negara dari kesetaraan gender adalah mengesampingkan kesetaraan gender tujuan dari populis kanan konservatif Perdana Menteri
Filia, program pemerintah tahun 2005. Programnya hanya berisi satu kalimat tentang kesetaraan gender. Finlandia juga sebuah negara kesetaraan gender. Ini terlalu singkat. Dipermudah, pertanyaan tersebut mencerminkan asumsi umum di Finlandia bahwa kesetaraan gender telah tercapai. Yang berikut adalah Denmark, kebijakan imigrasi yang menekankan dan kerangka pengecualian kesetaraan gender. Mengambil Denmark sebagai kasus saya menganalisis bagaimana dan mengapa dinasionalisasi dan politik rasial kesetaraan gender mendefinisikan perempuan muslim atau migran sebagai defisit yang membutuhkan reformasi melalui investasi negara. Saya fokus pada 4 aspek politik ini. A. Lintasan sejarahnya. B. Bagaimana itu memfasilitasi asimilasi dengan gambar imigran berdasarkan gender yang mendekati Denmark. C. Kontradiksi, keheningan dan standar ganda yang ada dalam gender politik kesetaraan partai-partai neoliberal dan sayap kanan etnonasionalis, dan bagaimana politik ini terkait dengan pembangunan bangsa. Dan D. Ambigu, tanggapan dari beberapa organisasi wanita minoritas. Bab ini menunjukkan 1. Bagaimana citra para model migran berfungsi untuk membentuk kembali yang lain dan memulihkan Denmark. Yang kedua, bagaimana analisis kekurangan kesetaraan gender berfungsi strategis penting. Yang ketiga, bagaimana terlepas dari perbedaan agenda partai-partai neoliberal dan sayap kanan etnonasionalis berkumpul untuk mengeksploitasi defisiensi kesetaraan gender untuk pasar tenaga kerja, anti-imigrasi dan sikap sovinis kesetaraan. Dan yang keempat, bagaimana merealisasi organisasi perempuan minoritas bangsa-bangsa menolak sekaligus mematuhi politik ini. Yang berikut, pembahasan mengenai feminisme akademik Nordik dan keputihan sebagai kebiasaan epistemik. Mengapa feminisme akademis Nordik terus mengasumsikan dan menegur Duycke keputihan sebagai titik berangkat naturalisasi, termasuk untuknya kita? Menurut Sarah Ahmed, telah mengusulkan bahwa keputihan dapat dibawa berdiri sebagai kebiasaan, orientasi, dan warisan. Dalam pengertian ini, itu tertinggal di belakang dan menjauh dari pandangannya sendiri. Memperluas argumen ini dan didakwa oleh pernyataan yang diajukan oleh Diana Mulyanari di 2001 yang membuka ini. Saya di sini menganggap putih sebagai kebiasaan epistemik akademik Nordik feminisme di dalam hal keputihan. Baik, pembahasan yang berikut itu menata feminisme Nordik, Smith kritik dekolonial. Kritik dekolonial Smith terhadap feminisme Nordik melibatkan destabilisasi, pembungkaman perspektif dan orang-orang pribumi begitu saja, dan membuka ruang untuk menciptakan kesamaan antara semi perspektif feminis dan feminisme Nordik. Ini juga menguntungkan semi aktivisme dan kritik akademis, karena dimasukkannya juga feminisme semi dan feminisme Nordik juga dalam membantu dalam memerangi cara-cara kekuasaan patriarki dan kolonialisme dan kolonial masih terus membentuk kehidupan masyarakat wanita semi. Yang berikut, antirasisme dan berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Bab ini dimulai dengan menganalisis secara menyeluruh kategori perempuan migran, wawancara mendalam dan kelompok fokus dengan aktivis antirasis feminis latar belakang migran. Kategori ini sangat terlihat dalam cerita feminis antirasis muda. Ini adalah kenangan masa kecil tentang bagaimana mereka ibu diperlakukan oleh masyarakat dan juga kata sandi untuk
pertunjukan subordinasi. Feminis mereka berkembang di persimpangan sebuah tantangan untuk kategori perempuan migran dan mencari kata lain dan dunia lain. Dari titik berangkat ini, analisis bergeser ke penggunaan historis dalam dokumen pemerintah dari kategori perempuan migran untuk mengeksplorasi interaksi representatif dan ekonomi politik secara beragam arena sosial. Analisis menunjukkan keberlangsungan konstruksi perbedaan sebagai pusat untuk melegitimasi ketidaksetaraan melalui eksploitasi rasisme aktif dan eksklusif. Namun yang membuat perbedaan dan arti yang diberikan untuk perbedaan-perbedaan ini sangat berbeda. Padahal ada hegemoni yang jelas dari agenda-agenda ini di lingkungan pemerintah dokumen. Ada juga patah tulang melalui suara yang menentang narasi ini seperti laporan resmi pemerintah Swedia Beyond Kami dan Mereka dengan partisipasi 100 sarjana tentang melanjutkan bentuk-bentuk nasionalisme dangkal Swedia sambil menjelajahi berbagai bentuk diskriminasi etnis. Rezim rasial Swedia berkembang melalui interaksi politik negara, ekonomi, dan politik, tetapi juga melalui peran sosial yang beragam. Pergerakan di mana para imigran memiliki peran penting dalam negosiasi, menentang, dan mengubah rezim ini. Banyak wanita yang telah bermigrasi dan yang telah menjadi sasaran rasialisasi telah menciptakan jejaring sosial. Organisasi mapan berpartisipasi dalam sosial dan politik kehidupan KOL dan mensosialisasikan generasi baru feminis. Yang berikut adalah mengenai feminisme antirasis dan politik solidaritas di zaman neoliberal. Dalam bab ini saya telah menunjukkan bahwa proses lain sangat berbeda. Efek paralel dengan kecenderungan depolitisasi dan individualisasi dan neolib kapitalisme era menghasilkan repolitisasi pernyataan ras, gender, dan kelas. Peran feminisme antarisasi memobilisasi orang-orang yang dirasiskan sebagai orang lain di wilayah Nordik seperti penting untuk promosi repolitisasi semacam itu. Namun ada beberapa kendala dalam menghadapi politik solidaritas yang akan membangun koalisi lintas divisi rasial. Di antaranya adalah hegemoni keputihan yang telah menjadi ciri khas banyak feminis, queer, dan gerakan kiri. Feminis antirasis mengembangkan beberapa jenis politik sosial, keadilan, kelangsungan hidup, dan cinta revolusioner sempurna cukup memberikan poin referensi yang berbeda untuk membangun koalisi. Itu juga harus diakui mengatakan bahwa feminis antirasis itu sendiri adalah tentang pembentukan koalisi. Itu adalah aktivis yang memiliki ras berbeda, aktivis dengan berbagai kelas dan pendidikan latar belakang, aktivis queer dan trans, dan banyak lagi. Feminis antirasis dapat memberikan prospek keadilan sosial yang lebih luas, gerakan dan koalisi. Banyak di antara aktivis yang berpartisipasi dalam belajar bersekutu lebih kuat dengan mobilisasi organisasi lain hitam, coklat, dan kelompok minoritas lainnya. Meskipun neoliberal dan kapitalisme rasial sejauh ini belum berada di garis depan antaris feminis politik. Dalam bab ini saya telah mengungkapkan bahwa para aktivis merefleksi 7 proses dan kecenderungan era dan masyarakat saat ini, prekaryatis dan neoliberalis. Seperti itu, inisiatif dapat menginspirasi politik masa depan akan aktualisasikan jalinan tersebut, aspek gender, rasial, dan terkait kelas dari kapitalis neoliberal, dan mengembangkan visi alternatif. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Sekian dan terima kasih.